Murad, Apa? keponakan kamu nggak benar. Nggak bener kenapa? Pasar nggak aman, ada yang kecopetan, bikin malu aja. Tadi di pasar ada yang kecopetan. Iya, bikin malu. Motor yang saya bangun bukan buat dipakai sehari-hari. Barang koleksi. Nggak ada surat-suratnya. Jadi 30 juta udah nggak bisa digoyang. Itu udah pas, bos. Saya perlu uang 30 juta. Kalau ngumpulin iuran, kita butuh waktu lama. Saya perlu uangnya cepet. Paling pinjam dulu. Kamu yang cari pinjaman. Hah? Ini uangnya 30 juta. Harus balik dalam seminggu. Siap. Bunganya 10%. Hah? Iya, Kang. Hari ini coba nagih. Saya butuh uang buat beli HP sama raket. Siap. Kang Ujang, apa kabar? Baik. Kalau kabar penjualan kicimpring gimana? Agak kurang. Uangnya bisa saya ambil? Maaf Kang Ujang, nggak ada. Apanya yang nggak ada? Hasil penjualannya. Belum laku sama sekali. Iya. Kita mau kemana? Lembang. Liburan? Survei. Survei apa? Lahan yang mau saya beli. Besok 20 tahun yang lalu itu hari pernikahan kita. Iya gitu? Hari pernikahan kita itu hari bersejarah buat kita, Kang. Iya, Akang tahu. Mau dirayain? Dulu kan waktu kita nikah dirayain. Bukan pernikahannya, Akang, tapi ulang tahunnya. Ulang tahun apa? Ya ulang tahun pernikahan. Memangnya pernikahan ada ulang tahunnya? Udah ya, nggak usah diterusin ngebahasnya. Kemarin saya dinasihatin Mang Pipit, Dinasehatin apa? kalau kerja tuh yang bener, yang tanggung jawab. Betul. Saya dinasihatin, gara-gara waktu dia nanya, gimana pasar aman? Saya jawab, ada yang kecopetan. Berarti mamang saya tahu dari mamang kamu. Kamu dinasihatin juga sama mamang kamu? Iya. Tapi sebelum dinasehatin, saya ditendang sampai terjengkang. Waduh. Kang, Duduk. Gimana? tagihan. Iya, 1 juta kurang. 1 juta kurang. Mana cukup buat beli HP baru dan raket badminton. Ya gimana tuh Kang? Penjualan kicimpring sepi. Ada tugas lagi buat saya. Ada. Apa? Duduk di situ sampai saya bilang kamu boleh pulang. Iya Kang. Di sini sering ada yang kecopetan. Enggak. Alhamdulillah aman. Kemarin enggak, ada yang kecopetan. Kecopetannya kan belum tentu di sini. Teteh yang kemarin mungkin aja kecopetannya di angkot. Kasihan ya, si teteh yang kemarin kecopetan. Iya. Mau udah bilang sama Mus, minta dibeliin raket. Itu masalahnya, Jang. Selain harus beliin Safira HP baru, saya juga harus beliin raket buat emak. Memangnya harga raket berapa? Kalau mau cari yang murah, ada raket yang harganya cuma puluhan ribu. Tapi saya nggak tahu kualitasnya seperti apa. Kalau yang bagus? Kalau yang bagus, harganya bisa jutaan. Gimana saya nggak stres coba? Kalau nggak diturutin, nggak mungkin ya Kang. Bukan nggak mungkin. Saya yang kasihan. Emak udah tua. Waktunya menikmati hidup. Esih anak satu-satunya. Saya menantu satu-satunya. Kalau bukan Esih sama saya, siapa lagi yang ngurusin emak? Manjain emak biar dia happy. Sekarang yang bikin dia happy itu
badminton. Kenapa mesti badminton? Masa emak mau main sepak bola? Nggak mau ah. Kalau nggak mau yang puluhan ribu takut kualitasnya nggak bagus, ya udah beli raket seperti punya saya. Harganya berapa? 280.000. Oke. Ya udah, saya cariin aja raket buat emak. Ya. Saya boleh berangkat sekarang? Tunggu. Ada yang masih mau saya tanya. Apa, Kang? Kamu udah berapa tahun nikah? 7. Pernikahan kamu ada ulang tahunnya? Ulang tahun pernikahan? Iya. Maksudnya dirayain atau enggak? Iya. Dirayain. Tapi sederhana aja. Terakhir cuma makan pecel lele aja. Besok ulang tahun pernikahan saya sama Esi yang ke-20. Mau dirayain? Saya belum tahu. Saya nikah udah 25 tahun. Lamaan Edo atuh ya. Saya nikah umur 19. Masih muda atuh nikahnya. Alhamdulillah, lakunya cepet. Pacaran dulu? Iya. Lama? 3 tahun. Sebelumnya pernah pacaran sama yang lain? Enggak. Saya mah pacaran cuma sekali. Yang pertama dan yang terakhir. Nikah juga pengennya gitu. Biar ada aja masalahnya. Saya maunya nikah itu cuma sekali aja seumur hidup. Pertama, sekaligus yang terakhir. Dulu saya suka makan di warung emak yang jualan gado-gado deket terminal. Esi ada di situ, bantu-bantu emak. Buat saya penampilan Esi itu biasa, umum. Malahan badannya terlalu kurus, krempeng, tipis. Tapi kalau senyum, lumayan manis. Suatu hari saya iseng-iseng nanya, umur kamu berapa? Saya kaget. Dia jawabnya judes. Mau apa tanya-tanya umur? Saya jadi nggak enak. Sedikit grogi. Saya bilang, kayaknya umur kamu udah cukup. Kenapa belum nikah? Padahal waktu nanya gitu, saya lebih santai dari sebelumnya, sambil senyum. Tapi dia jawabnya tetap judes. Belum ada yang ngelamar. Supaya nggak tetap judes, saya coba bercanda. Senyum saya lebih lebar, sampai kelihatan gigi. Kalau akang yang ngelamar, mau? Dia natap saya. Udah nggak judes, tapi belum senyum. Ngomong sama emak. Waduh. Saya kaget. Diem. Tapi sebetulnya panik. Habis kejadian itu, sampai malamnya, Esi jadi kepikiran terus sama saya. Bikin saya susah tidur. Besoknya, saya datang lagi ke warung. Ketemu emak. Kagok edan. Saya ngomong sama emak. Mak, saya mau ngelamar Esi. Emak ngejawab sambil ngulek gado-gado. Nggak ngeliat ke saya. Dateng atuh ke rumah. Masa ngelamar di warung? Jadi Cik Esi sama Kang Mus nggak sempat pacaran? Enggak. Langsung nikah? Iya. Kok bisa? Mungkin udah jodohnya, udah dari sananya. Biarpun nggak sempet pacaran, alhamdulillah
Rumah tangga saya sama Esi baik-baik saja. Nggak pernah ada ribut-ribut. Paling-paling cuma berdebat, beda pendapat. Ya itu juga saya sama Esi nggak pernah ada yang ngegas. Santai, slow. Sudah 20 tahun punya anak 1. Mau dirayain? Kalaupun iya dirayain, saya nggak tahu gimana ngerayainnya. Kayak saya sama istri saya aja. Makan pecel lele. Kalau cuma mau makan pecel lele mah, nggak usah nunggu ulang tahun pernikahan atuh Jang. Dapat dong. Ya udah sana cari raket buat emak. Mana? Ini. Ini harus pulang. Temponya seminggu. Iya. Bunganya 10%. Hah? 10%? Iya. Kamu yang tanggung jawab. Hah? Saya yang harus tanggung jawab? Iya. Kok saya tanggung jawab? Kan bos yang suruh saya pinjam uang. Saya memang nyuruh kamu pinjam uang, tapi nggak nyuruh yang kembalinya pakai bunga. Lapar? Aku juga. Ayo makan dulu. Makan, Neng? Iya. Ya udah, kamu duluan aja. Nanti gantian. Oke, Bos. Cari apa, Kang? Cari raket. Cari yang bagus atau yang biasa aja? Cari yang biasa aja. Kenapa nggak yang bagus aja? Karena saya mau belinya yang biasa aja. Oke, ada. Ini Taiwan punya. Bagus? Ya enggak lah, kan maunya yang biasa aja. Makan, Bu. Makannya apa? Biasa, Bu. Nasi. Nggak pakai lauk. Ya pakai atuh. Sayur tahu sama telur dadar. Yang lainnya? Enggak, paket sama kok aja. Boleh. Jadi semuanya berapa? Jadi semuanya 27.000. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Belakang, terus. Anu nah. Hati-hati. Mawar kemana? Ke warung, makan. Saya menyusul ah. Saya duluan. Kamu tunggu di sini. Dompet saya? Kok nggak ada? Dompet orang yang tadi di warung? Iya. Berapa isinya? 30 juta. Saya hitung dulu ya. Silahkan. Tapi sudah yakin ya, motor ini nggak ada surat-suratnya. Iya. Buat bukti jual beli,
saya cuma bisa kasih kwitansi. Iya. Kebetulan kamu datang. Kenapa? Dompet saya nggak ada. Kecopetan di mana? Tadi sebelum kesini, dompet saya masih ada. Saya perlu pinjaman uang buat cucu saya yang paling besar. Dia mau kuliah, bapaknya nyerah. Perlunya berapa? 20 juta, Jaminannya apa? surat tanah. Saya tanya bos saya dulu. Saya tebus habis panen. Iya, saya tanya bos saya dulu. Nuhun. Sami-sami. Wow, indah sekali. Turun. Kamu mau beli tanah di sini? Ya, Memangnya kamu bisa tani? yang ngurus orang lain, petani bagi hasil. Bagi hasil sama saya aja tuh. Emangnya kamu bisa tani? Enggak, nanti saya nyuruh orang lain. Kang, punten mau tanya, tinggal di daerah sini? Iya, saya orang sini, tapi tinggalnya di Bandung. Ada apa? Cuma mau tanya-tanya, di sini ada lahan yang mau dijual. Perlu berapa hektar? Maksimal cuma 1 hektar. Boleh minta nomor HP? Nanti kalau saya dapat kabar ada yang mau jual tanah, saya kasih kabar. Boleh? Kamu nyari apa? Dompet saya. Perasaan tadi waktu mau ke warung masih ada. Tapi begitu habis makan, waktu mau bayar, dompet saya tahu-tahu udah nggak ada. Hilang. Nggak tahu kemana. Untung ada Taslim. Barusan dia yang bayar. Nanti saya berkabar. Siap, nuhun. Sami-sami, mangga? Mangga. Kalau sudah punya lahan pertanian, kamu mau berhenti jadi security? Iya. Terus mau pindah ke sini? Iya. Terus saya gimana? Kamu ya terserah kamu. Saya nggak diajak. Saya cuma mau bawa keluarga. Kita kan satu paket. Itu cuma kalau lagi dinas. Gitu? Ya. Kenapa? Kamu jahat. Pit, kamu mau kemana? Pit, tunggu. Ayo naik. Halo, Kamu di mana? deket rumah. Saya mau ketemu. Ada apa? Saya mau curhat. Kamu jangan salah paham. Saya nggak salah paham. Saya salah sangka. Itu sama saja. Beda. Ini raket sama koknya.
Duduk. Ini yang paling murah. Bukan. Saya beli yang sedang, nggak paling murah, nggak mahal juga. Kalau beli yang paling murah, takut cepat rusak. Terus Akang harus beli lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu raket siapa? Bapak baru beli buat Nini. HP buat Neng. Udah beli? Belum. Kenapa belum? Kamu mau HP Xiaomi? Neng maunya Sungsang aja. HP Xiaomi juga bagus. Neng maunya HP Sungsang aja. Anak saya nggak mau HP Xiaomi. Dia kekeh mau HP Sungsang. Kalau buat beli HP Sungsang, uang yang saya pegang nggak cukup. Ya udah, gimana kamu aja. Sesuai budget yang ada. Iya, Kang. Pergi sekarang. Iya, Kang. Boy, punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Main kerah mall. Sama siapa? Sama pengangguran yang lain. Saya mah yakin pasti jatuh di jalan. Dompet di saku gimana bisa jatuh? Kalau nggak jatuh, berarti kecopetan. Kecopetan di mana? Waktu mau berangkat masih ada. Terus saya juga jalan kaki, bukan naik angkot. Si bos memang kejam. Bubun? Iya. Dia nyuruh saya cari pinjaman 30 juta. Dapat. Kena bunga 10%. Sama si bos, bunganya jadi tanggung jawab saya. Uang 30 juta buat apa? Beli motor. Bunga yang 10% itu kan 3 juta. Dari mana saya uang segitu? Kenapa jadi tanggung jawab kamu? Dia bilang, saya disuruh cari pinjaman aja. Bukan pinjaman yang pakai bunga. Terus sekarang gimana? Cappuccino sama sandwich. Ada lagi? Itu aja. Ditunggu. Saya mau ikut kamu. Ikut kemana? Saya ke kemana-mana. Ikut pergi dari terminal. Soal pinjaman yang 30 juta sama bunganya, nanti ditagih ke siapa? Ke saya. Kalau pergi, Bubun bisa lepas tanggung jawab. Kamu bukan cuma harus tanggung jawab ke bunganya, tapi juga pinjaman pokoknya. Saya nyesel. Dulu sekolah nggak bener. Banyak bolos. Kalau dulu sekolah saya bener, nggak banyak bolos. Saya nggak bodoh seperti sekarang. Mau kopi? Ya mau atuh. Dari tadi teh saya nunggu ditawarin kamu. Cappuccino sandwich. Terima kasih. Silahkan. Sebentar. Kamu nanti pulang jam berapa? Jam 4. Kemana? Ciwastra. Jauh tuh. Lumayan. Pakai apa? Angkot. Mau saya anter? Pakai motor. Itu motor saya. Kok nggak jawab sih?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Mus ada? Ke kantor. Assalamualaikum. Saya susul aja ke kantor. Ya. Kanta. Soal kerjaan yang ditawarin kenalan kamu itu gimana? Gak jadi. Kenapa? Sudah diisi saudaranya orang HRD. Ya udah, sana kerja. Gak bisa, Kang. Kan sudah keduluan saudaranya orang HRD. Maksud saya, terusin kerjaan kamu di sini. Oh, iya, Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Mus ada? Ke kantor. Assalamualaikum. Saya susul aja ke kantor. Ya. Kanta. Soal kerjaan yang ditawarin kenalan kamu itu gimana? Gak jadi. Kenapa? Sudah diisi saudaranya orang HRD. Ya udah, sana kerja. Gak bisa, Kang. Kan sudah keduluan saudaranya orang HRD. Maksud saya, terusin kerjaan kamu di sini. Oh, iya, Kang. Nih. Terima kasih. Sama-sama, Om. Ini Kang. Sepertinya kamu capek. Enggak, Kang. Capek. Enggak, Kang. Kamu mau ngebantah saya? Enggak, Kang. Kalau saya bilang capek, berarti kamu capek. Iya, Kang. Saya capek. Ya udah, sana kamu pulang. Iya, Kang. Gugum. Ayo. Mang, cilok. Jangan panggil saya Emang. Panggil saya Om. Iya, Om. Mau dibawa atau dimakan di sini? Dibawa. Berapa porsi? Harganya berapa? Satu porsi 5.000. 2. 5. Udah biasa. Maksud saya 2 porsi. Oh. Oke. Halo, Yang. Iya Kang. Saya ada masalah sama Pipit. Ya udah, kamu ke rumah A aja. Ya, A. Terima kasih. Sama-sama. Mang Wo. Hey, you. Enak ya? Iya, padahal cuma sagu. Bukan sagu, tepung tapioka. Tepung tapioka itu apa? Hampir sama seperti sagu.
Tapi sagu mah asalnya dari pohon sagu. Kalau tapioka dari singkong. Oh. Tapi cilok itu dibikinnya cuma dari tepung tapioka aja. Tapi dicampur tepung terigu. Terus dikasih bumbu-bumbu. Nah, cilok itu enaknya kayak apa? Tergantung sama bumbu-bumbunya. Kamu pernah jualan cilok? Bukan pernah jualan cilok, tapi cuma tahu aja. Oh. Tapi sempat kepikiran juga buat jualan cilok. Kan kamu sibuk jadi copet. Maksudnya nanti kalau udah berhenti jadi copet. Memangnya kamu ada rencana mau berhenti jadi copet? Memangnya kamu seumur-umur mau jadi copet? Enggak sih. Aku tuh jadi copet karena belum punya kerjaan lain. Terus mau usaha nggak ada modal. Sama. Kamu menyamain aja. Bukan nyamain, memang sama. Terserahlah. Saya ada janji sama Kang Murad. Tadi tuh aku ngerasa aneh. Kenapa tukang ciloknya nggak mau dipanggil Emang? Jangan panggil saya Emang. Panggil saya Om. Om Ubed. Legeg. Aduh, kenapa? Jangan buang sampah sembarangan. Buang sampah itu harus di tempatnya. Sana ambil lagi. Saya sama Pipit jadi partner udah hampir 20 tahun. Istilah Kang Mus satu paket. Selain kita partner, saya sama Pipit masing-masing punya keluarga. Masing-masing punya keluarga yang harus diurus. Istri Kang Pipit kan udah nggak ada. Anak-anaknya udah nikah semua. Udah keluar dari rumah. Udah punya keluarga sendiri-sendiri. Saya udah mau berhenti jadi security. Mau beli tanah di Lembang. Saya mau hidup sama istri, sama anak di sana. Mau tani cabai, bawang, dan tomat. Kang Murad bisa macul? Saya mau mempekerjakan petani penggarap bagi hasil. Saya cuma mengawasi sama mengurus jualannya ke pasar. Oh. Tapi si Pipit nggak mau ditinggal. Bisnis saya yang nanti, bukan bisnis sekarang atau dulu. Saya harus tetap satu paket sama Pipit. Kang Murad udah jelasin ke Kang Pipit? Belum saya jelasin. Pipit udah terlanjur marah. Ya udah, nanti saya yang jelasin. Terima kasih, Jang. Iya. Mang. Mang. Mang Pipit. Mang Pipit kenapa? Murad jahat. Mudah-mudahan kalau udah kamu jelasin, Pipit bisa ngerti. Nggak nganggap saya jahat. Iya. Mau saya jalan dulu. Good luck. Punten. Mangga. Acecep ada? Ada, masuk. Ya teh. Udah, Mamang jangan sedih. Mamang itu kalau lagi sedih, jelek kelihatannya. Apa kamu bilang? Jadi Willy juga mau keluar, gak kuat sama Bubun. Masalahnya, sekarang Willy punya tanggung jawab buat ngembaliin uang pinjaman yang disuruh Bubun. Bubun gak mau angkat telepon. A pernah susulin ke terminal. Dia gak ada. Dia menghindar dari AA. Terus
Willy gimana? Suruh si Willy ketemu A. Ya. Itu pengangguran bukan? Sepertinya iya. Menurut kamu, dia miskin nggak? Mungkin. Lemah iman nggak? Harus kita cek dulu. Kamu mau langsung pulang atau mau mampir dulu? Mampir kemana? Siapa tahu kamu mau mampir ke bioskop. Mau langsung pulang aja. Oke. Helm buat aku? Gak usah pakai, gak apa-apa. Kalau takut jatuh, kamu pegangan aja ke saya. Cuman pegangan jaket juga nggak apa-apa. Jadi Willy juga mau keluar, gak kuat sama Bubun. Masalahnya, sekarang Willy punya tanggung jawab buat ngembaliin uang pinjaman yang disuruh Bubun. Bubun gak mau angkat telepon. A pernah susulin ke terminal. Dia nggak ada. Dia menghindar dari AA. Terus Willy gimana? Suruh si Willy ketemu A. Ya. Itu pengangguran bukan? Sepertinya iya. Menurut kamu, dia miskin nggak? Mungkin. Lemah iman nggak? Harus kita cek dulu. Kamu mau langsung pulang atau mau mampir dulu? Mampir kemana? Siapa tahu kamu mau mampir ke bioskop. Mau langsung pulang aja. Oke. Helm buat aku? Gak usah pakai, gak apa-apa. Kalau takut jatuh, kamu pegangan aja ke saya. Cuman pegangan jaket juga nggak apa-apa. Kenapa? Serem ah. Lihat tatonya. Orang pakai tato mah biasa meren. Ini mah kayak gangster. Cemen kamu mah. Kalau nggak berani kamu diem di sini. A. Ya, ada apa? Saya mau tanya, A pengangguran? Belum, A miskin? nggak terlalu sih. Kalau buat sehari-hari mah cukup. A lemah iman? Nggak tahu tah. Iman mah iman. Tapi kalau sholat, cuma hari Jumat. Yang 5 waktu mah lewat. Soalnya kata teman saya, kalau sampai 3 kali nggak sholat Jumat, saya harus ulang syahadat. Emangnya kenapa? Nggak apa-apa, cuma nanya aja. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya. Teman Bapak tidak mengenakan helm. Iya Pak, nggak ada. Bisa dilihat surat-suratnya, SIM sama STNK-nya Pak? Kalau SIM ada, tapi kalau STNK nggak ada. Kalau begitu Teteh bisa turun dulu dari motor. Bapaknya bisa ke pinggir dulu.
tadi dibawa Ujang? Iya. HP buat si Neng? Iya. Tadi kenapa nggak ke Esi aja? Prosedur. Kan Akang yang nyuruh. Si Neng di rumah? Di kamarnya. Neng, Ya, Bapak udah beli HP baru. siomay. Iya. Neng kan maunya HP Sungsang, bukan siomay. Uang yang Bapak punya cuma bisa buat beli HP siomay. Kamu mau syukur, nggak mau terserah. Kebutuhan kamu bukan cuma buat HP baru. Setiap hari kamu butuh ongkos buat sekolah, buat jajan, buat kebutuhan lain yang suka tiba-tiba ada. Buat ini, buat itu. Yang lebih penting lagi, sebentar lagi kamu masuk universitas. Butuh biaya besar. Sampai hari ini Bapak belum tahu Bapak sanggup apa enggak. Kalau kamu nggak bisa prihatin, nggak bisa ngerti keadaan Bapak, itu artinya kamu nggak kasihan sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Anda saudara Bubun? Iya, ada apa? Kami dari kepolisian berdasarkan pelanggaran lalu lintas yang mana motor saudara tidak dilengkapi dengan surat-surat. Identitas motor saudara merupakan barang hasil curian. Saya beli, Pak. Bukan mencuri. Sumpah, Pak. Untuk menjelaskannya di kantor polisi. Sekarang saudara saya bawa. Ledang, Pak. Ledang. Ledang. Halo. Will, Ya, kapan kamu ketemu sama Kang Cecep? nanti dinas dulu. Gak usah, Nanti dimarahin sama si bos. jangan takut sama Bubun. Itu urusan Kang Cecep. Gitu. Iya, Ketemu di mana? di warung kopi Mang Uu. Itu di mana? Saya belum tahu. Nanti saya Sherlock. Tapi kamu benar. Kalau si bos marah, urusan Kang Cecep. Iya. Oke lah kalau begitu. Ya bos. Kamu di mana? Di terminal. Kamu kesini, tolong saya di kantor polisi, saya dituduh mencuri motor. Waduh, Cepet, kamu kesini. ke kantor polisi. Iya. Maaf bos, saya nggak berani. Kenapa? Saya pernah ditangkap polisi gara-gara ribut di tempat dangdutan. Nggak apa-apa. Nggak berani bos. Kamu ngebantah saya? Saya bukan ngebantah bos. Saya takut polisi.